Nasdem dan PKS panik, Anies dianggap tidak etis. Pernyataan anggota Bawaslu bahwa safari politik Anies Baswedan tidak etis membuat partai pendukung Anies meradang. Partai Nasional Demokrat dan PKS menyebut pernyataan itu konyol dan meminta Bawaslu tidak ngadi-ngadi. Jadi pernyataan Saudara Puadi kemarin pernyataan konyol menurut saya, karena di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan Nasdem tidak melakukan pelanggaran. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam, kata Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali. Menurut Ali, Bawaslu tidak berhak menilai soal etik karena Bawaslu bukanlah lembaga etik. Dia berharap agar Bawaslu lebih fokus mengawasi KPU dan pengangkatnya. Selain itu, Ahmad Ali juga menduga bahwa ada kepentingan pihak tertentu di balik pernyataan Puadi. Bagi saya, pernyataan Ahmad Ali ini terlalu reaktif. Tanggapannya tidak menjawab alasan yang disampaikan anggota Bawaslu soal adanya kampanye terselubung dan kesan mencari sudut setat. Alasan yang diungkapkan adalah publik sudah tahu bahwa Anies adalah bakal calon presiden dari Nasdem, sehingga sosialisasi diri Anies bisa dianggap sebagai cara meningkatkan elektabilitas Anies untuk pemilu 2024. Nah, seharusnya Ahmad Ali menanggapi alasan itu. Alih-alih melakukan hal itu, dia justru sibuk menyerang Bawaslu serta pihak-pihak lain. Jelaslah perbedaan antara Anies tidak dengan kampanye pada umumnya. Apakah tujuan sosialisasi itu hanya sekedar silaturahmi atau ada keinginan agar elektabilitas Anies naik? Cobalah menjelaskan hal tersebut. Pernyataan tidak kalah gerang dikeluarkan oleh PKS. Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, menyatakan bahwa pernyataan anggota Bawaslu itu kontraduktif. Seharusnya, Bawaslu bisa membedakan antara kegiatan kampanye dengan kegiatan sosialisasi. Yang dilakukan Anies adalah sosialisasi yang seharusnya didukung oleh semua pihak agar pemilu bisa menjadi ajang ide, gagasan, dan visi misi. Pemilu ini hajatan besar, ajang kontestasi orang, ide, gagasan, dan program, visi dan misi. Justru para penyelenggara pemilu bersyukur jika banyak pihak yang semangat mensukseskan pemilu. Jadi jangan ngadi-ngadilah Bawaslu ini, ungkap Nabil. Pernyataan PKS ini juga sama. Mereka lebih sibuk menyerang Bawaslu tanpa menjelaskan perbedaan kegiatan yang dilakukan Anies dengan kampanye pada umumnya. Kalau memang kegiatan Anies adalah sosialisasi, lalu tujuannya apa? Apakah sekedar memberikan pemberitahuan bahwa akan ada pemilu 2024? Apakah tidak ada keinginan menaikkan citra Anies? Cobalah jelaskan dan tidak perlu sibuk menyerang. Kata sosialisasi, silaturahmi atau perkenalan nampaknya menjadi senjata pendukung Anies. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya juga menggunakan kata perkenalan saat menepis anggapan bahwa Anies melakukan kampanye. Alasan dilakukan perkenalan sekarang adalah luasnya wilayah Indonesia sehingga perkenalan harus dilakukan jauh hari agar rakyat tidak memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. Sepertinya Anies menularkan keahliannya dalam mengganti istilah. Dulu Anies mengganti istilah rumah susun menjadi rumah lapis serta digusur menjadi digeser. Sekarang pendukungnya mengganti kata kampanye menjadi silaturahmi, sosialisasi, atau perkenalan. Esensi kegiatannya sama saja, yaitu mengenalkan Anies sebagai bakal calon presiden sehingga elektabilitasnya semakin naik. Bukankah ini sama dengan kampanye? Anies dan pendukungnya pasti menjawab bukan dan hanya sekadar silaturahmi, perkenalan, atau sosialisasi. Ya sudah, biarkan saja mereka menjawab demikian. Anggap saja Anies dan pendukungnya memang tidak bisa diajak untuk menjaga etika dalam berpolitik. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Pernyataan anggota Bawaslu bahwa safari politik Anies Baswedan tidak etis membuat partai pendukung Anies meradang. Partai Nasional Demokrat dan PKS menyebut pernyataan itu konyol dan meminta Bawaslu tidak ngadi-ngadi. Jadi pernyataan Saudara Puadi kemarin pernyataan konyol menurut saya, karena di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan Nasdem tidak melakukan pelanggaran. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam, kata Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali. Menurut Ali, Bawaslu tidak berhak menilai soal etik karena Bawaslu bukanlah lembaga etik. Dia berharap agar Bawaslu lebih fokus mengawasi KPU dan pengangkatnya. Selain itu, Ahmad Ali juga menduga bahwa ada kepentingan pihak tertentu di balik pernyataan Puadi. Bagi saya, pernyataan Ahmad Ali ini terlalu reaktif. Tanggapannya tidak menjawab alasan yang disampaikan anggota Bawaslu soal adanya kampanye terselubung dan kesan mencari sudut setat. Alasan yang diungkapkan adalah publik sudah tahu bahwa Anies adalah bakal calon presiden dari Nasdem,
sehingga sosialisasi diri Anies bisa dianggap sebagai cara meningkatkan elektabilitas Anies untuk pemilu 2024. Nah, seharusnya Ahmad Ali menanggapi alasan itu. Alih-alih melakukan hal itu, dia justru sibuk menyerang Bawaslu serta pihak-pihak lain. Jelaslah perbedaan antara Anies tidak dengan kampanye pada umumnya. Apakah tujuan sosialisasi itu hanya sekedar silaturahmi atau ada keinginan agar elektabilitas Anies naik? Cobalah menjelaskan hal tersebut. Pernyataan tidak kalah gerang dikeluarkan oleh PKS. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menyatakan bahwa pernyataan anggota Bawaslu itu kontraduktif. Seharusnya Bawaslu bisa membedakan antara kegiatan kampanye dengan kegiatan sosialisasi. Yang dilakukan Anies adalah sosialisasi yang seharusnya didukung oleh semua pihak agar pemilu bisa menjadi ajang ide, gagasan, dan visi misi. Pemilu ini hajatan besar, ajang kontestasi orang, ide, gagasan, dan program, visi dan misi. Justru para penyelenggara pemilu bersyukur jika banyak pihak yang semangat mensukseskan pemilu. Jadi jangan ngadi-ngadilah Bawaslu ini, ungkap Nabil. Pernyataan PKS ini juga sama. Mereka lebih sibuk menyerang Bawaslu tanpa menjelaskan perbedaan kegiatan yang dilakukan Anies dengan kampanye pada umumnya. Kalau memang kegiatan Anies adalah sosialisasi, lalu tujuannya apa? Apakah sekedar memberikan pemberitahuan bahwa akan ada pemilu 2024? Apakah tidak ada keinginan menaikkan citra Anies? Cobalah jelaskan dan tidak perlu sibuk menyerang. Kata sosialisasi, silaturahmi atau perkenalan nampaknya menjadi senjata pendukung Anies. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya juga menggunakan kata perkenalan saat menepis anggapan bahwa Anies melakukan kampanye. Alasan dilakukan perkenalan sekarang adalah luasnya wilayah Indonesia sehingga perkenalan harus dilakukan jauh hari agar rakyat tidak memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. Sepertinya Anies menularkan keahliannya dalam mengganti istilah. Dulu Anies mengganti istilah rumah susun menjadi rumah lapis serta digusur menjadi digeser. Sekarang pendukungnya mengganti kata kampanye menjadi silaturahmi, sosialisasi, atau perkenalan. Esensi kegiatannya sama saja, yaitu mengenalkan Anies sebagai bakal calon presiden sehingga elektabilitasnya semakin naik. Bukankah ini sama dengan kampanye? Anies dan pendukungnya pasti menjawab bukan dan hanya sekedar silaturahmi, perkenalan, atau sosialisasi. Ya sudah, biarkan saja mereka menjawab demikian. Anggap saja Anies dan pendukungnya memang tidak bisa diajak untuk menjaga etika dalam berpolitik. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana?